Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV, senang sekali saya Agus Jagatraya dapat menemani pemirsa Bali TV dalam Harmoni, di mana untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan membahas terkait dengan kesehatan gigi. Namun lebih spesifiknya terkait dengan mengapa perlu ronsen X-ray jika ke dentis atau ke dokter gigi. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama narasumber kita yang luar biasa dan tentunya tidak asing lagi dan sudah sangat sering sekali memberikan informasi dan edukasi buat kita semua di Harmoni Bali TV. Siapa lagi kalau bukan Dr. Gigi Komang Kelana, Magister Kedokteran Klinik, spesialis bedah mulut maksilofasial, subspesialis implan dental maksilofasial konsultan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore dokter. Selamat sore, gimana kabarnya? Luar biasa. Kembali jadinya. Ya. Sekarang kegiatannya apa dok? Ya, kalau kegiatan seperti biasa masih pelayanan untuk masyarakat Bali, terutama Bali Barat yang memerlukan layanan bedah mulut dan maksilofasial tentunya. Kalau di luar itu ya paling buat konten-konten kesehatan aja. Ya, tentunya tetap mengedukasi masyarakat ya. Betul. Dan mungkin masyarakat juga belum terlalu familiar terkait dengan maksilofasial seperti apa, dan itu juga akan terkait dengan topik kita pada sore hari ini, mengapa perlu melakukan X-ray sebelum ke dokter pada saat ke dokter gigi. Betul. Seperti itu dok ya. Nanti kita akan mengupas lebih dalam lagi, dan kami juga mengundang pemirsa Bali TV untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Dan langsung saja kita akan berbincang lebih dalam lagi terkait dengan topik kita pada sore hari ini, mengapa perlu ronsen X-ray jika ke dokter gigi. Mungkin kita awali dulu, X-ray ini seperti apa itu dok? Ya, jadi sebelum membahas tentang X-ray memang foto ronsen ya. Kalau bahasa awamnya orang-orang itu, kenapa sih setiap ke dokter gigi dikit-dikit ronsen, dikit-dikit ronsen? Nggak bahaya tak gitu? Iya benar, itu juga menjadi pemikiran saya. Gimana dok? Jadi kita sebagian besar tindakannya adalah tindakan. Nah, sebelum melakukan tindakan kita harus men-screening case-nya kita itu apa. Kalau kita hanya melihat secara klinis aja, maksudnya klinis itu apa yang bisa kita lihat dengan mata saja, itu belum cukup. Jadi kita harus melihat apa yang ada inside bone, inside gum, jadi di dalam gusi, di dalam tulang, itu apa saja adanya. Nah, itu kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Itu harus dengan bantuan sinar X atau yang disebut dengan X-ray itu ya, atau orang awam menyebutnya sebagai ronsen gitu. Nah, dari ronsen ini kita baru bisa menegakkan diagnosa apakah ini giginya bisa dipertahankan atau giginya ini bisa atau harus dicabut gitu. Jadi screening sih intinya kalau X-ray ini. Nah, kenapa kok hampir setiap ke dokter gigi disuruh ronsen? Nah, itu kita sebagai dokter gigi ataupun sebagai dokter gigi spesialis itu enggak bisa sesakti itu gitu ya. Untuk melihat apa yang tidak bisa kita lihat di akar giginya bagaimana, bentuknya ada kelainan enggak, di bawah akarnya mungkin ada kista, ada tumor atau apa yang bisa menunjang kita untuk menegakkan diagnosa. Jangan sampai kita langsung tindakan, tapi ternyata oh ini bukan infeksi, ternyata ini tumor gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan kalau dengan pemeriksaan klinis saja. Jadi ini bantuan perlu dari pemeriksaan penunjang, salah satunya adalah radiologi atau X-ray ini. Oke dok, memang kenapa kok bisa harus dilihat dengan X-ray itu? Memang kalau bahasa orang awamnya itu sakit gigi kan, orang awam tanya sakit gigi gitu, tidak tahu seperti apa. Itu jenis penyakit atau jenis sakit seperti apa memang harus diindikasikan dilakukan X-ray? Ya, memang sih tidak dipukul rata ya, mungkin baru datang langsung foto gitu, enggak seperti itu ya. Ya, tapi kita seperti dokter pada umumnya pasti ada wawancaranya. Kita sebut sebagai anamnesa. Itu setelah anamnesa kita belum bisa menegakkan diagnosa ini, baru diagnosa subjektif namanya. Setelah itu baru kita minta untuk duduk di dental chair atau kursi dokter gigi itu yang bisa naik turun itu. Nah, di sana kita baru bisa mendiagnosa secara klinis saja, tapi belum tegak diagnosanya. Kita curiga nih, wah giginya bolong nih. Apakah bisa langsung ditambal atau udah kena sarafnya? Saraf itu nggak bisa kita lihat dengan mata. Nah, itu yang kita perlukan dengan ronsen. Tapi kalau misalkan
bolongnya hanya superficial, itu bisa langsung kita lakukan tindakan. Iya, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi seperti apa teknis dengan ronsen itu untuk dokter gigi yang tadi dibilang kursi dental, bagi saya kursi panas itu. Ya, seperti apa nanti kita akan lagi perbincangan kita bersama Dokter Kelana setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Harmoni Bali. Ya, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di Harmoni dan tentunya dengan topik kita pada sore hari ini terkait dengan mengapa pentingnya X-ray ketika ke dokter gigi. Dan saat ini sudah ada Dokter Gigi Kelana yang akan memberikan informasi dan edukasi kepada kita semua. Setelah tadi kita membahas terkait dengan mengapa kita perlu melakukan X-ray, tentunya diawali dengan anamnese atau pengkajian awal wawancara dulu kepada pasiennya, baru nanti akan dipikirkan oleh dokternya apakah ini perlu dilakukan X-ray atau tidak. Nah, sekarang kita akan bertanya terkait dengan teknisnya, Dok. Teknis untuk X-ray itu seperti apakah suatu hal yang dilakukan seperti tindakan invasif atau seperti apa? Ya, kalau kita menyebutkan departemennya adalah departemen radiologi ya. Jadi X-ray itu termasuk radiologi gitu ya. Di radiologi itu ada berbagai macam pemeriksaan penunjang. Salah satunya adalah X-ray. Ada juga yang kalau orang sering menyebutkan CT scan, saya sering di CT scan, computerized tomography, scanning gitu ya. Atau yang lain lagi misalkan USG gitu. Di dokter gigi ada juga yang pemeriksaan memerlukan USG, misalkan tumor atau kelainan di kelenjar air liur, itu di USG juga di sini. Tapi kita fokus sekarang ke X-ray-nya atau ke ronsen polosnya ya. Jadi di ronsen polosnya itu di bidang kami ada yang namanya periapikal, kemudian panoramik, ada cefalometri, ada beberapa lain lagi. Cuman yang paling sering kita lakukan khususnya di bidang saya bedah mulut adalah panoramik. Jadi panoramik itu imaging yang memperlihatkan hampir keseluruhan rahang. Rahang atas sampai rahang bawah. Rahang atas itu bisa sampai ke sinus maxillaris juga bisa kelihatan gitu. Jadi kita bisa melihat kadang-kadang kan dokter THT merujuk ke dokter gigi, oh ini sinusitis nih bisa karena dentogen atau penyebabnya dari gigi gitu. Itu kita bisa men-screening dari X-ray. Nah, kalau tadi pertanyaan dari Pak Jagat, bagaimana prosesnya? Tentunya kita ke dokter gigi dulu, kemudian kita akan dikasih pengantar oleh dentis atau dokter gigi untuk ke lab, misalkan ya, kalau di praktek swasta nih ya. Kalau misalkan di rumah sakit langsung dikasih pengantar ke bagian radiologi. Sampai di sana, bagian radiologi akan mengarahkan ruangan-ruangan yang diperuntukkan. Misalkan dokter gigi memberikan pengantar ke periapikal. Nanti seperti center bentuknya. Mungkin ini bisa dibayangkan mungkin ya untuk pemirsa di rumah yang mungkin belum pernah ronsen untuk keperluan ke dokter gigi. Jadi kayak center, kemudian dikasih film yang kecil di dalam rongga mulut, baru di exposure. Nah, baru kelihatan itu fotonya kecil. Kalau periapikal itu hanya untuk melihat fokus ke satu gigi saja, atau maksimal 2-3 gigi. Nah, kalau panoramik itu dia fotonya hampir keseluruhan, bukan hampir lagi, memang sudah keseluruhan sampai ke sendi temporomandibular joint di sini. Itu kelihatan semuanya. Itu nanti mesinnya itu seperti mesin yang bergerak gitu. Jadi dia melingkar dari kiri ke kanan gitu. Jadi jangan takut enggak bakal ketabrak wajahnya gitu. Kadang-kadang hasilnya jadi blur karena pasiennya gerak, takut ini nanti kena nih gitu. Ternyata enggak, sudah ada settingannya seperti itu sehingga nanti akan melingkari wajah kita mungkin 2 kali putaran. Kalau memang sudah bagus tidak akan diulang gitu. Ada juga keperluan untuk kawat gigi, namanya cefalometri, itu imagingnya kelihatan profil dari samping gitu. Jadi ada sedikit maju nggak daerah rongga mulutnya atau daerah relasi antara rahang atas sama rahang bawah, itu bisa. Dan kalau imaging yang lain kayak CT scan atau CBCT, CBCT itu adalah CT scan yang mengkhususkan ke daerah rongga mulut dan daerah wajah. Jadi kepanjangan CBCT itu adalah cone beam computerized tomography. Gitu. Jadi dia bentuknya konus, jadi memang khusus untuk daerah wajah. Jadi kalau misalkan
ada curiga tumor, kista, atau mungkin mau pasang implan, itu kita perlu 3 dimensi itu untuk melihat densitas tulang, dimensi tulang, kemudian densitas itu kekuatan tulang ya. Jadi kalau misalkan usia sudah lanjut, dia akan densitasnya nomor berapa nih, D1, D2, D3, D4 gitu. Baru bisa kita kategorikan, oh ini indikasi dilakukan pemasangan implan gitu. Atau mungkin pasien-pasien kecelakaan gitu ya, kecelakaan lalu lintas kemudian yang patah daerah rongga mulut, gigi, dan juga maxillofacial. Maxillofacial itu adalah mid face atau wajah bagian tengah sampai ke dagu ini, itu maxillofacial. Itu juga ada dilakukan X-ray, apakah ada patah di rahangnya, rahang bawah, rahang atas, atau mungkin sendi yang ada di sini mungkin ada patah, atau giginya yang masuk ke dalam, itu kita bisa screening dari foto ronsen gitu. Jadi memang kebanyakan mostly ya tindakan-tindakan di bidang kami kedokteran gigi itu memerlukan bantuan dari X-ray gitu. Nah, Gitu. saya sedang membayangkan dari tadi dok. Ini fotonya berarti kalau ibarat di bahasa awam kan gitu dok ya, berarti si pasien duduk, kemudian X-ray-nya atau mesinnya itu di depannya gitu. Dan memang diedukasi untuk pasiennya untuk tidak bergerak. Betul. Seperti tadi, karena kalau bergerak blur dan itu Blur. akan mungkin mengulang lagi. Mengulang lagi. Nah, oke. Berarti depan ini mesinnya atau Ya. X-ray-nya kemudian dilakukan foto gitu. Ya. Oke, berarti yang dilakukan oleh pasien hanya diam, jangan bergerak gitu ya. Jadi Tidak, ikutin saran dari radiografernya. Oke. Jadi kalau misalkan bagian wajah posisinya di mana, dagu di mana, harus menggigit, ada apa namanya indikatornya untuk agar tidak bergerak, itu digigit. Dan untuk saya koreksi sedikit, untuk panoramik itu kita harus berdiri. Makanya Oke. kalau untuk orang-orang yang difabel itu agak sulit kita foto ronsennya. Mungkin dengan foto polos yang lain seperti Esler atau foto skull anteroposterior itu bisa, tapi tidak spesifik seperti panoramik yang cukup jelas di bagian kanan kiri tengahnya itu jelas gitu. Kalau foto polos seperti skull, AP ataupun lateral itu kita sedikit diffuse overlapping dengan antara kanan sama kiri itu kurang jelas gitu. Iya, iya. Terus kemudian pengambilan gambar ini berapa kali dok? Kalau treatment di bidang saya, di bidang bedah mulut itu cukup 1 kali aja. Atau maksimal 2 kali kalau misalkan pasca tindakan, misalkan pemasangan implan atau pemasangan pen pasca patah rahang, itu kita evaluasi setelah operasi, kita foto sekali lagi. Tapi kalau untuk kasus-kasus di bidang dokter gigi umum atau dokter spesialis konservasi gigi, itu biasanya berkali-kali. Kalau perawatan saluran akar, pernah dengar mungkin ya, jadi perawatan saluran akar itu gigi yang sudah lubangnya itu sudah mencapai pulpa atau akar gigi, saraf gigi, dan itu harus dirawat sampai ke akarnya. Nah, dokter gigi ataupun spesialis konservasi gigi akan menemukan kesulitan untuk melakukan perawatan ke dalamnya karena kita harus ada panjang kerja namanya. Dari situlah akan bolak-balik untuk foto ronsen, terutama periapikal gitu. Apakah treatmentnya sudah bagus atau belum? Berarti tidak dalam satu waktu itu dilakukan 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tapi berkali setiap kunjungan? Ya, setiap beberapa visit jadinya. Oh, beberapa visit. Oke. Kalau misalnya untuk bedah mulut sendiri, apakah dalam 1 kali kunjungan itu berkali-kali atau hanya sekali saja? Nah, kalau kasusnya misalkan mau cabut gigi, kasus yang simple lah ya, paling sekali aja. Oke. Jadi kita wawancara sebentar, tapi jangan salah, wawancara itu walaupun tanpa alat apapun, tapi itu akan bisa mengarahkan kita 80% dari diagnosa yang pasti. Jadi pada saat kita berbicara, jadi pemirsa Bali TV mungkin pas ketemu dokter gigi atau dokter gigi spesialis, itu sampaikan sejujur-jujurnya. Karena dari sana kita bisa mengarahkan nih, oh ini infeksi, oh ini tumor, jangan menyembunyikan. Kadang-kadang ada yang menyembunyikan agar tidak dioperasi misalkan gitu. Ini benjolannya dari kapan? Oh baru 5 hari, padahal sudah 1 tahun gitu ya. Kalau baru 5 hari kita akan menduganya, oh ini infeksi biasa. Jadi cuma dikasih obat justru tidak akan, atau mungkin malah ditoreh. Itu justru akan menjadi trigger kalau ternyata itu tumor. Tumor itu kan perjalanannya beberapa tahun ya, bukan hitungan hari. Tapi beberapa bulan, beberapa tahun,
Terus kemudian kita karena menganggap dari wawancara atau anamnesa tuh ke arah infeksi, akhirnya ditoreh, ternyata nggak keluar nanah. Ternyata oke, itu tumor. Kalau tumor kita intervensi, justru dia akan lebih cepat lagi, lebih progresif lagi. Nah itu bahayanya. Jadi pada saat anamnesa, berbicaralah sejujur-jujurnya agar dokter bisa mengarahkan kemana. Nah makanya saya tidak langsung melakukan tindakan, konfirmasi dengan ronsen. Itu Oke. pentingnya ronsen. Untuk mengonfirmasi ya ini benar Iya, apa nggak, jujur nggak sih betul. ini Iya. pasien gitu. Ya, nah sekarang kita pertanyaan dibalik nih, apakah setiap ke dokter gigi pasti dilakukan X-ray setelah dilakukan anamnesa itu, Dok? Mostly. Jadi kebanyakan seperti itu. Kalau di saya pasti saya foto ronsen. Saya nggak mau salah diagnosa. Setelah wawancara, setelah anamnesa, pasti saya foto ronsen. Agar kita bisa juga menjelaskan ke pasiennya. Mungkin pasiennya tidak berbohong, tapi dia tidak ngeh gitu ya. Kok kayaknya saya baru ngerasa nih baru beberapa hari, padahal mungkin perjalanan benjolannya ini sudah lama gitu. Oke. Gitu. Ya, pemirsa Play TV sudah banyak sekali saya sambil mendengarkan, saya membayangkan seperti apa gitu ya ketika berada jadi pasiennya dokter gitu ya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi pemirsa Play TV terkait dengan karena melakukan X-ray apakah ada bahayanya terutama radiasi. Setelah periwara berikut ini tetaplah di Harmoni. Ya, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di Harmoni Bali. Tentunya topik kita pada sore hari ini terkait dengan apakah penting untuk melakukan X-ray ke dokter gigi. Dan setelah tadi kita banyak mengupas terkait dengan teknis-teknis yang harus dilakukan oleh pasien ketika akan dilakukan X-ray di dokter gigi. Dan memang hal ini penting sekali untuk bisa menegakkan diagnosa yang tepat setelah dilakukan anamnesa atau wawancara terhadap pasiennya. Dan saat ini kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan apakah ada dampak untuk dilakukan X-ray ketika kita datang ke dokter gigi? Langsung saja kita mendengarkan jawaban dari Dokter Kelana. Bagaimana, Dok? Apakah ada dampaknya ketika kunjungan pertama X-ray, kunjungan berikutnya X-ray lagi dan seterusnya? Bagaimana, Dok? Iya, nggak bahaya tadi Iya, gitu ya. benar. Jadi gini, semua tindakan medis ya, baik itu tindakan penunjang ataupun tindakan surgery, pasti kita akan memberikan saran itu ke pasien, pasti sudah mempertimbangkan gitu ya, lebih besar risk atau benefitnya gitu. Jadi hampir semua tindakan medis, pemeriksaan penunjang itu ada resikonya. Namun bisa terjadi, bisa tidak. Namun apabila memang tetap ada resikonya, namun keuntungan atau benefitnya lebih besar dibandingkan resikonya, kita pasti akan menyarankan untuk ngambil itu gitu loh. Karena mau nggak mau, kalau tidak dilakukan itu, tidak akan baik hasilnya nanti. Atau prognosis namanya ya, ramalan keberhasilannya nanti kurang baik gitu. Misalkan saya mau cabut gigi geraham bungsu atau bahasa Balinya pangkal pengijeng gitu ya. Tanpa foto, wah kita gambling nih. Mungkin kelihatan separuh gitu ya tumbuhnya giginya, ternyata di akarnya itu dia bengkok, kemudian panjang, dan dia ada di dalam saraf yang ada di rahang bawah gitu ya. Kalau misalkan itu kita tidak prepare dari awal, kita tidak menginform to concern pasiennya, itu morbiditas sih buat pasien gitu. Artinya morbiditas itu kenapa? Beliau tidak terinformasikan dari awal kalau ada resiko ini gitu loh. Walaupun resiko ini mau ada foto ronsen, mau tidak ada foto ronsen akan tetap terjadi. Tapi minimal kita bisa hati-hati sebagai operator atau dokter, itu bisa lebih hati-hati, persiapkan alatnya yang lebih minimal trauma, kemudian pasien juga sudah terinformasi, sudah teredukasi sebelumnya. Jadi kalaupun terjadi hal-hal misalkan sarafnya putus atau disebut istilahnya parestesia. Parestesia itu artinya sarafnya cedera, apakah entah itu tergores ataupun dia sudah putus sarafnya, itu pasien sudah siap dengan komplikasi itu, walaupun bisa terjadi bisa tidak. Seandainya terjadi, pasien sudah tahu, oh kalau parestesi di bagian wajah itu hanya adanya saraf sensoris, artinya hanya rasanya yang tebal, kebas gitu. Namun tidak ada saraf motorik. Jadi secara fungsi membuka mulut, tersenyum, nyengir,
Tesbat atau pengunyahan, pengecapan itu nggak ada masalah. Gitu. Jadi pasien sudah siap nih, kalaupun sudah ada presesi, pasien sudah menerima gitu, adaptasi. Kalau cuma tergores itu bisa recovery dengan obat-obatan vitamin saraf gitu ya. Gitu. Jadi itu pentingnya X-ray. Atau mungkin misalkan radiasi yang ditanyakan Pak Jagat tadi memang ada. Semua X-ray, semua tindakan ronsen itu ada radiasinya. Namun seiring berjalannya atau kemajuan di bidang kesehatan, teknologi di bidang kesehatan itu meminimalisir sekali adanya radiasi. Gitu. Apalagi sekarang sudah eranya digital. Jadi foto ronsen yang menggunakan alat digital itu radiasinya jauh lebih kecil dibandingkan foto ronsen zaman-zaman dulu ya, yang pakai film gitu ya. Sekarang semuanya sudah di komputer gitu, lebih tertata rapi. Kemudian hasilnya juga bisa kita adjust. Wah kurang kontras atau kurang terang nih, kita lakukan itu. Dan radiasinya sangat-sangat kecil. Jadi kalau untuk beberapa kali ronsen itu masih bisa ditoleransi secara ilmu ya ini ya, secara literasi itu masih bisa ditoleransi oleh tubuh manusia. Jadi lebih besar benefitnya kalau menurut saya dibandingkan resikonya. Namun bisa request ke bagian radiologi atau ke bagian ronsen untuk menggunakan pelindung namanya apron. Apronnya itu yang ada PB-nya sehingga mengurangi resiko radiasi. Itu memang ada resiko dan bahaya juga sinar X itu kalau misalkan terakumulasi banyak di dalam tubuh. Itu ada alatnya untuk mengecek apakah, terutama untuk teman-teman radiografer ya ataupun spesialis radiologi, beliau kan terekspos setiap hari itu. Pasti mereka ada titernya untuk mengukur radiasi yang sudah masuk ke dalam tubuh mereka. Begitu juga pasien kalau misalkan terlalu sering, ya itu bisa dilakukan diskusi dengan dokter spesialis radiologi atau mungkin radiografernya langsung gitu. Oke, berarti memang melihat ini resikonya dari radiasi dengan penyakitnya mana lebih besar nih. Kalau misalnya emang harus dilakukan ya mau nggak mau harus dilakukan. Betul. Dan memang tadi seperti dokter katakan tidak seperti zaman dulu ya. Ya, Artinya betul. sekarang pun teknologi udah semakin canggih Betul. dan untuk radiasi pun juga tidak terlalu tinggi dan Ya. memang resiko tetap ada tapi Ya. minim gitu Ya, dok ya. betul. Jadi pemirsa Baly TV tidak perlu takut ketika ke dokter gigi dan disarankan untuk X-ray ya. Itu pasti sudah dipertimbangkan dengan baik dan matang-matang oleh dokter giginya. Memang harus dilakukan tindakan seperti itu. Nah kalau misalnya nih dok, ada pasien yang menolak, gimana itu dok? Apakah kembali ke inform concernnya atau bagaimana dok? Ya, kalau pasien menolak karena, ada kontraindikasi sebelum menolak ya. Jadi kalau menolak itu memang hak pasien. Mau dioperasi, menolak boleh. Tapi kita sudah menjelaskan kalau tidak dilakukan operasi atau tidak dilakukan ronsen, X-ray ini akan menjadi seperti ini gitu. Kalau pasien setuju, kalau misalkan nanti terjadi sesuatu karena keterlambatan, kemudian tidak dilakukan operasi, pasien sudah menandatangani penolakan tindakan gitu. Dan kalau misalkan kontraindikasi untuk X-ray adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun. Kemudian boleh dok ya? Ya kalau terpaksa sekali boleh. Kalau misalkan emergensi ya, kayak misalkan anak umur di bawah 5 tahun misalkan sudah tumbuh giginya, terus kemudian ada infeksi, perlu foto ronsen, itu nggak masalah gitu. Maksudnya kalau memang secara indikasi, tapi kalau bisa dihindari. Yang kedua adalah untuk wanita yang sedang hamil. Itu benar-benar jangankan di exposure X-ray ya, duduk di dekat ruangan radiologi saja itu sudah tidak ada larangannya ya. Untuk ibu-ibu hamil itu ada tandanya gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan gitu ya. Walaupun sudah maju, sudah digitalisasi, tetap ada resikonya. Cuman seperti Bli Jagat bilang tadi, minimal resikonya gitu. Ya berarti memang sudah dipertimbangkan dengan matang gitu dok ya. Selain anak-anak sama ibu hamil, berarti sisanya boleh berarti dok ya? Boleh kalau misalkan kalau di bidang saya misalkan perlu ronsen panoramik gitu ya. Tapi pasiennya itu sudah osteoartritis gitu, sulit berdiri gitu. Biasanya untuk geriatri atau yang orang tua kita yang sudah sepuh gitu, itu nggak bisa dipaksakan. Justru cuman dapat radiasi aja tapi hasil fotonya nggak maksimal, nggak optimal gitu. Karena beliau nggak bisa berdiri kan, kemudian
gerak-gerak, pasti kita akan kesulitan juga menilai dari hasil radiologinya itu. Gitu. Berarti panoramik itu emang harus berdiri berarti dok ya? Iya, kebanyakan berdiri. Kalaupun memang kita butuh nih pencitraan di rahang gitu ya. Kalau tidak bisa foto ronsen panoramik, kita bisa menggunakan foto polos seperti skull tadi saya bilang. Jadi foto kepala, skull itu kan tengkorak ya. Jadi foto polos seperti dokter-dokter yang lain seperti dokter umum, dokter bedah itu menggunakan itu, atau mungkin Eisler itu pasien suruh miring kemudian kita fokus ke daerah rahang yang sebelah mana, kanan atau kiri, itu bisa sih. Kalau memang emergensi sekali ya udah skill dokternya yang harus diasah karena pasien tidak bisa dilakukan secara ideal posisi untuk pengambilan X-ray-nya. Dan setiap foto X-ray itu dia mempunyai aturan masing-masing, harus sudutnya kemiringan, kemudian kalau misalkan foto kepala atau tangan itu ya harus ada kemiringan yang khusus gitu. Jadi semuanya tidak sama gitu dan sesuai dengan kondisi pasien, sesuai dengan permintaan dokternya. Ya, kembali lagi dok, kalau misalnya ada pasien yang, ya kan semua pasien beragam dok ya. Ada yang setelah dijelaskan, kemudian orang Balinya bilang bengkung gitu misalnya, tetap dia tidak mau. Saya juga bisa kok, pernah ke tempat lain gitu misalnya, tidak perlu lakukan ini gitu. Nggak usah gitu misalnya. Itu gimana dari dokter menyikapi pasien seperti itu? Ya, kalau pengalaman saya, selama kita tidak tahu, kita akan mengabaikannya. Jadi semakin kita tahu, kita akan semakin takut, semakin berhati-hati. Itu sih yang saya rasakan gitu loh. Dulu sebelum saya menempuh pendidikan sebagai spesialis, sebagai subspesialis, itu sering meremehkan, menggampangkan kasus gitu. Tapi seiring kita tambah kesini, tambah ilmu gitu, kita akan semakin berhati-hati. Begitupun juga dengan pasien. Semakin pasien itu paham dengan penyakitnya, beliau akan semakin kooperatif untuk mengikuti saran-saran kita gitu loh. Dan kalau misalkan ada pasien yang mengcompare kok di tempat lain tidak, di tempat ini tidak, saya berikan kebebasan pasien. Kita tidak bisa memaksa pasien. Cuman yang harus saya jelaskan di sini, yang harus saya edukasi di sini, apakah yang di-compare itu sama kompetensinya gitu loh. Kalau misalkan dokter lain misalkan tidak perlu foto ronsen, apakah kompetensinya juga sama dengan dokter yang meminta foto ronsen itu. Kalau misalkan kompetensinya lebih advance yang meminta foto ronsen, sebaiknya mengikuti dokter yang kompetensinya lebih advance gitu. Berarti memang penting masyarakat diedukasi terkait hal ini ya, biar tidak asal sekedar compare saja seperti itu. Ya dok, kembali lagi dok, untuk yang ronsen ini setelah di ronsen itu berapa lama keluar atau hasilnya? Atau kita menunggu lagi kunjungan berikutnya atau bagaimana dok? Kalau di rumah sakit itu langsung, jadi nggak sampai 30 menit itu udah jadi. Apalagi sekarang digital ya, jadi lewat komputer dokternya aja udah langsung tahu. Kalau misalkan tidak di rumah sakit, di lab-lab swasta itu juga udah maju banget. Jadi misalkan kita foto ronsen, itu hasil foto ronsennya akan langsung di email ke dokternya. Jadi sebelum dokternya kembali ketemu dengan pasiennya, beliau udah punya foto ronsennya itu, dan pada saat ketemu udah ada bahan yang harus didiskusikan, apakah pasien lanjut atau tidak. Gitu. Salah satu contoh kasus yang ringan, tapi efeknya, impactnya itu berat menurut saya ya. Salah satunya adalah kista di rahang. Jadi ada gigi yang bolong misalkan, itu dibiarkan bertahun-tahun, bengkak berkali-kali, sehingga tubuh itu akan melokalisir infeksi itu dengan cara membentuk kantong. Jadi kantong itu yang akan membesar dan berisi cairan, namanya kista. Nah, kista itu kalau misalkan ini cuma akar aja, ini akar gigi, nggak foto ronsen gitu misalkan ya, pasiennya berasumsi seperti itu, langsung dicabut, ternyata kistanya nggak dikerok, nggak diambil. Kista itu akan tetap dia berkembang di dalam rahang sehingga merusak tulang dan adalah benjolan. Oh ini ada benjolan ya gitu, padahal giginya udah dicabut.
karena tidak di foto ronsen. Itu pentingnya foto ronsen. Kalau misalkan sebelum cabut pasien sudah bawa foto ronsen, wah ada kistanya nih, kita kerok kistanya, dapat nih kistanya, jadi lebih tenang gitu loh, lebih aman gitu. Jadi tidak ada sel-sel sisa kista itu yang masih berkembang gitu. Jadi kayak ada istilahnya residual cyst atau kista residual, itu kista yang tertinggal karena pencabutan gitu. Masih ada keluar cairan, dikiranya nanah, ternyata itu cairan kista. Tidak sakit kok gitu. Ya kadang-kadang kista itu memang tidak ada keluhan nyeri. Beda dengan infeksi. Iya, ya saya mendengar sambil membayangkan, aduh kok kayak ngilu banget ya gitu ya, dilakukan pemeriksaan gitu ya. Tapi memang penting sekali dok ya untuk melakukan X-ray ya, untuk meminimalisir area yang seharusnya tidak perlu dijangkau, akhirnya dijangkau, itu meminimalisir hal itu. Jadi memang fokus darah itu ya ada itu aja. Iya, gitu. istilahnya preservasi. Jadi kita mempreserve struktur-struktur vital atau struktur-struktur penting seperti pembuluh darah, saraf, dan mungkin benih gigi kalau misalkan dalam masa pertumbuhan itu kita nggak menyenggol itu gitu loh. Jadi dari foto ronsen itu kita bisa lebih berhati-hati gitu loh, nggak asal eksekusi aja gitu. Jadi meminimalisir perdarahan juga itu dok ya. Betul, Ya, sekali. menarik sekali dan menegangkan bagi saya ya, karena saya sambil mengimajinasikan apa yang dijelaskan oleh dokter. Namun pemirsa Bali TV, kami juga tetap mengundang pemirsa Bali TV untuk bergabung bersama kami di line telepon kami di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Dan kami akan melanjutkan lagi sesi berikutnya setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih setia bersama kami di Harmoni Bali. Tentunya topik yang sangat menarik pada sore hari ini terkait dengan masalah gigi, yaitu pentingnya X-ray pada saat ke dokter gigi. Setelah tadi banyak sekali ulasan-ulasan yang disampaikan oleh dokter gigi Kelana terkait dengan pentingnya X-ray. Bukan hanya sekedar untuk foto-foto saja, tetapi memang penting untuk menegakkan diagnosa sehingga penanganan pun lebih tepat sasaran. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke pembahasan kita terkait dengan X-ray ini. Nah, kalau tadi dokter mengatakan bahwa anak-anak dan ibu hamil itu tidak untuk dilakukan X-ray, disarankan tidak lah gitu ya, kalau tidak emergency sekali. Kalau anak-anak itu kenapa dok ya, kok nggak boleh dok ya? Kalau secara patologis, maksudnya kalau secara keilmuan anak-anak itu kan belum siap menerima sinar X gitu ya, apalagi dia berat badan, ukuran tubuhnya itu masih terlalu kecil untuk menerima X-ray yang dosisnya sama dengan orang dewasa gitu. Kalau secara hasil akan sulit sekali untuk kooperatif anak-anak itu untuk diam gitu ya. Pasti udah benar gitu. sekali. Dan hasilnya jeng-jeng sama aja, nggak X-ray ini, nggak usah deh gitu. Ya, itu lebih rasional lagi ya, lebih logikanya itu. Kalau orang Jawa lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya kan gitu kan. Kalau ibu hamil ya memang jelas ya. Iya jelas. Jadi sinar X itu akan mempengaruhi janinnya gitu. Jadi radiasinya akan terakumulasi ke janin dan bisa menimbulkan kecacatan juga kalau radiasinya terlalu tinggi gitu ya ke ibu hamil. Jadi saya pikir anak-anak itu karena masih giginya belum gigi susu lah istilahnya seperti nah, itu indikasinya untuk foto sebenarnya. Jadi kalau misalkan anak-anak umur 5-6 tahun kan sudah mulai pergantian ya antara gigi susu dengan gigi dewasa itu. Tapi orang tuanya worry banget ini, kok teman-temannya udah pada tumbuh giginya gitu, atau enggak pada anak itu sendiri yang kanan udah tumbuh, yang kiri belum tumbuh dok gitu. Nah kita nggak bisa pastikan nih, kita juga nggak bisa cenayang gini dengan mata, oh ini ada nih benihnya gitu, nggak bisa ya. Jadi harus foto ronsen, dari foto ronsen kita baru bisa menjelaskan, oh iya bu benihnya ada, cuman masih agak jauh dibandingkan yang kanan yang sudah tumbuh gitu. Jadi kita tunggu aja. Kalau sampai umur 12 tahun dia belum tumbuh giginya, ada namanya istilah dia ditarik paksa, tapi tetap secara perlahan gitu. Karena daya erupsi atau kemampuan untuk dia erupsi tumbuh itu sudah nggak ada. Jadi dia perlu bantuan kita, dokter gigi ataupun dokter gigi spesialis untuk menariknya. Gitu. Jadi kita buat window dulu,
kita buatkan aksesnya, baru dikasih alat untuk menariknya pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan, nggak langsung sekalian ditarik muncul gitu ya? Kalau dipaksa muncul, giginya mati. Tapi kalau pelan-pelan dia masih tersuplai oleh saraf, pembuluh darah, sehingga masih vital atau giginya itu masih hidup. Gitu. Sehingga dia bisa turun secara perlahan dengan kondisi yang masih vital. Oke, ini juga informasi kepada orang tua ya untuk membawa anak ke dokter gigi, dan memang masalah X-ray untuk anak-anak itu memang di bawah 5 tahun, Dok ya? Iya. Di bawah 5 tahun masih belum disarankan. Nah, namun kalau memang ada indikasinya memang harus dilakukan bisa, tapi memang kooperatif untuk anak-anak itu yang perlu juga peran orang tua membantu ya untuk dokter giginya agar bisa membantu proses tindakannya. Ya, dokter, kira-kira apa yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa Bali TV, edukasinya terkait dengan pentingnya X-ray, karena mungkin jika dibandingkan dengan ilmu kedokteran gigi pada zaman dahulu dengan sekarang, mungkin masih banyak yang belum teredukasi dengan baik bahwa memang X-ray ini memang hal yang penting untuk suatu tindakan. Itu apalagi yang bisa dokter sampaikan kepada pemirsa Bali TV. Silakan. Iya, memang kebanyakan pasien saya bertanya, harus tadi X-ray dok ya gitu, nggak boleh tanpa X-ray gitu. Saya takut radiasinya. Kebanyakan yang dipikirkan adalah radiasinya. Kedua masalah ya cost ya, pasti nambah costnya gitu kan. Saya tidak bisa memaksa pasien, cuman yang perlu kita garis bawahi, X-ray itu hampir semua kasus di bidang kedokteran gigi itu memerlukan fotoronsen. Karena dengan fotoronsen itu kita bisa melakukan tindakan lebih optimal gitu ya. Jadi kalau misalkan perawatan saluran akar itu akan lebih presisi ke dalam akarnya, tidak blind gitu, tidak kira-kira saja gitu. Oh sudah nih, ternyata setelah di fotoronsen, oh belum sampai ke bawah sehingga terjadi infeksi, port di entry-nya dari akar gitu kita nggak tahu. Atau mungkin di bidang saya bedah mulut, tiba-tiba goyang, wah gampang nih nyabut, sudah dicabut, ternyata itu adalah di bawah akarnya tumor gitu ya. Kalau tumor dicabut itu berarti kan kita sudah mengintervensi, berarti kita sudah membangunkan tumor yang awalnya masih tidur, jadinya dia bangun sehingga dia progresif dan pertumbuhannya akan semakin besar dalam waktu yang singkat. Itu yang kita takutkan. Sehingga pentingnya fotoronsen atau X-ray, entah itu panoramik, periapikal, cefalometri, itu untuk menegakkan diagnosa sebagai pemeriksaan penunjang gitu. Jadi itu. Jadi kalau misalkan dari anamnesa harus berbicara jujur, memberikan informasi yang jujur agar diagnosanya pasti dan pengobatannya juga tepat gitu ya. Yang kedua, kalau disuruh fotoronsen saya sarankan sih mengikuti ya, kalau misalkan masih masuk akal gitu alasan dari yang memberi surat pengantar atau dokternya gitu. Yang ketiga, boleh melakukan second opini kepada dokter lain. Kalau misalkan dirasa benar nggak sih ini perlu fotoronsen gitu, boleh ke dokter yang lain untuk berdiskusi gitu, boleh mencari second opini atau mungkin riset dulu. Mungkin sekarang kan informasi bisa digali dari mana saja ya, dari internet, dari buku-buku, dari jurnal-jurnal, itu bisa. Jadi semua orang bisa mengakses informasi itu gitu. Jadi itu yang saya sarankan agar kita lebih cerdas dalam menentukan apa yang akan kita lakukan kepada diri kita, terutama untuk penyakit-penyakit di bidang kedokteran gigi. Mungkin seperti itu. Iya, dokter. Nah, kalau satu lagi nih, terakhir dokter, pertanyaan. Apa sih yang perlu dipersiapkan oleh pasien dari rumah sebelum dilakukan X-ray itu sendiri? Jadi sekarang itu ada istilahnya telemedicine, kalau di bidang kedokteran gigi teledentistry. Jadi bisa by WhatsApp dulu nih biar nggak bolak-balik gitu ya. Dok, kira-kira persiapannya apa aja nih gitu. Oh, kasusnya apa, keluhannya apa gitu. Bisa dari WhatsApp sekarang atau mungkin dari message gitu ya, email gitu. Jadi pas datang sudah kita berikan pengantar fotoronsen secara digital, bisa langsung ke tempat yang dituju di share location. Jadi pada saat ketemu kita sudah ada fotoronsennya. Kalau persiapannya ya mungkin itu yang tadi, mental, kemudian riset secara keilmuan kita udah nanti nyambung dibicara sama dokternya. Mungkin itu persiapannya sih. Ya, berarti memang tidak perlu ada puasa seperti itu, tidak perlu ya, dok, tidak ya? ada. Jadi untuk kalau makan, sisa makanan itu nggak terlalu masalah berarti ya? Mungkin ini perhiasan. Seperti apa contohnya? Misalkan anting-anting, itu akan bias nanti mempengaruhi
kejernihan dari hasil foto ronsennya. Itu bisa dilepas dulu. Kalau ada yang tindik di lidah? Tindik di lidah kalau bisa dilepas dulu. Di lidah, di hidung, di bibir bawah itu bisa dilepas dulu. Kalau yang kayak helix yang di sini itu juga bisa nanti mempengaruhi hasil dari foto ronsennya. Persiapannya itu sih. Kalau puasa enggak sih ya. Kalau puasa tuh biasanya untuk pasien-pasien yang akan dilakukan dengan bius tidur atau general anesthesia gitu. Oke. Baik, menarik sekali perbincangan kita dengan Dr. Gigi Kelana. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dan informasi baru terkait dengan pentingnya X-ray pada saat ke dokter gigi. Bukan hanya sekedar foto saja, tapi memang untuk penegakan diagnosa dan tindakan yang tepat yang dilakukan untuk kepentingan pasien itu sendiri. Tidak terasa, waktu sudah membatasi kita. Terima kasih dokter telah menyempatkan waktunya dan memberikan informasi kepada kita semua. Dan tentunya terima kasih juga pada pemirsa Bali TV. Dan akhir kata, saya Agus Jagatraya dan seluruh kapal kerja yang bertugas Harmoni Bali mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhir kata, sampai jumpa. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.